Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dalam masa Advent yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat kami, Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga putra tunggalmu, manusia seperti kami, sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kedatangan Tuhan telah dipersiapkan dalam kurun waktu yang lama. Para nabi bahkan telah meramalkan bertahun-tahun sebelum hal itu terlaksana. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Demikian sabda Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ia akan datang tidak hanya menegakkan kembali kerajaan umat pilihannya, tetapi juga mempersatukan seluruh suku bangsa pilihan itu yang telah tercerai berai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk kelahirannya Tuhan juga mempersiapkan
orang-orang pilihan, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka adalah keturunan Daud sebagaimana dikatakan para nabi. Lebih dari itu, mereka orang yang saleh dan taat pada Tuhan. Yusuf dengan rendah hati melaksanakan apa yang disampaikan Allah melalui malaikat dalam mimpinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini sedang berada pada hari-hari menjelang perayaan Natal. Kita sekarang berada pada masa Advent yang ketiga. Itu berarti perayaan Natal semakin mendekat. Pelbagai persiapan-persiapan juga telah kita lakukan. Persiapan-persiapan liturgi, lingkungan gereja, dan rumah tertentu sedang dilaksanakan. Mungkin ada yang sudah membuat kue-kue untuk dihidangkan pada tamu ketika datang bertamu pada hari raya Natal. Mungkin ada yang sudah menghias rumah dengan memasang hiasan-hiasan Natal. Lagu-lagu Natal mulai dikumandangkan di mana-mana dan sebagainya. Itu semua persiapan yang baik. Tetapi lebih daripada itu, yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah persiapan hati perlu diutamakan. Kita perlu mengambil kesempatan untuk merayakan sakramen tobat agar hati kita layak untuk menerima kedatangan Sang Juru Selamat dalam hidup pribadi kita, keluarga, kombas, paroki, dan dalam seluruh kehidupan masyarakat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hendaknya persiapan-persiapan yang kita adakan itu menggambarkan kesiapan iman kita untuk menyongsong kedatangan Sang Penyelamat. Sebagaimana Maria dan Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan untuk siap menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, maka kita juga perlu mempersiapkan hati kita agar kita bisa mengandung Yesus, dalam arti bahwa Yesus akan datang dan tinggal dalam hati kita masing-masing. Dan karena Yesus telah tinggal dalam hati kita masing-masing, dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada, dalam kehidupan berkombas, dalam kehidupan berparoki, di lingkungan tempat kerja, dan dalam seluruh kehidupan masyarakat, karena Tuhan hadir dan tinggal bersama, maka damai, sukacita, persaudaraan, kasih akan selalu melingkupi seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan di muka bumi akan sirna, tak karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, mempersiapkan hati kita yang semakin mantap untuk menyongsong kedatangan Sang Penyelamat yang semakin dekat sudah di ambang pintu itu. Semoga pada akhirnya Tuhan berkenan hadir, lahir dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam kombas kita, dalam paroki kita, dalam seluruh kehidupan kita, sehingga akhirnya kita semakin dijiwai oleh Tuhan. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.